Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kami dari kelompok 8 yang beranggotakan Al-Hidayatus Sholihiyah dan teman saya yang bernama Rifatul Muna. Kami akan menjelaskan tentang telaah filosofis materi ideal dalam pendidikan Islam. Yang pertama, filosofis pendidikan. Pengertian filosofis pendidikan. Apa sih pengertian filosofis pendidikan itu? Filosofis pendidikan Islam adalah bagian dari ilmu filsafat. Filsafat pendidikan pada umumnya dan filsafat pendidikan Islam khususnya adalah bagian dari ilmu filsafat. Maka dalam mempelajari filsafat itu harus memahami terlebih dahulu definisi atau pengertian filsafat, terutama dalam hubungannya dengan masalah pendidikan. Dengan demikian, terlihat jelas bahwa filsafat pendidikan adalah filsafat yang memikirkan tentang masalah kependidikan. Oleh karena itu, ada kaitannya dengan pendidikan. Maka filsafat diartikan sebagai teori pendidikan dalam semua tingkat. Yang kedua, tujuan pendidikan Islam. Menurut Imam Al-Ghazali berpendapat bahwa tujuan pendidikan agama Islam adalah membina insan paripurna yang bertakarub kepada Allah, bahagia di dunia dan di akhirat. Sedangkan menurut M. Atiyah Al-Abrasi mengemukakan bahwa tujuan pendidikan dan pengajaran adalah untuk membantu pembentukan akhlak yang mulia. Yang kedua, pendidikan dan pengajaran bukanlah sekedar memenuhi otak anak didik dengan segala macam ilmu yang belum mereka ketahui, tetapi mendidik akhlak dan jiwa mereka, menanamkan rasa fadilah atau keutamaan. Yang ketiga, membiasakan mereka dengan kesopanan yang tinggi, mempersiapkan mereka untuk suatu kehidupan yang suci, seluruhnya ikhlas dan jujur. Yang ketiga, konsep ilmu pendidikan merupakan sebuah sistem pengetahuan tentang pendidikan yang diperoleh melalui riset. Dengan singkat, dapat dikatakan bahwa organisasi ilmu pendidikan sebagai sebuah sistem konsep terbentuk dari unsur-unsur yang berupa konsep tentang variabel pendidikan dan bagian-bagian yang berupa skema konseptual tentang komponen pendidikan. Yang keempat, dasar-dasar pendidikan Islam. Yang pertama yaitu Al-Quran. Al-Quran umat Islam dianugerahkan Allah suatu kitab suci Al-Quran yang lengkap dengan segala petunjuk dan meliputi seluruh aspek kehidupan yang bersifat universal. Yang kedua, Sunnah. Dasar yang kedua selain Al-Quran adalah Sunnah Rasulullah, amalan yang dikerjakan oleh Rasulullah dalam proses perubahan hidup sehari-hari menjadi sumber utama pendidikan Islam setelah Al-Quran. Yang ketiga, perkataan, perbuatan, dan sikap para sahabat. Sikap dan perbuatan para sahabat serta ijtihad para ulama disebut sebagai dasar tambahan. Dasar tambahan ini dapat dipakai selama tidak bertentangan dengan dasar pokok. Yang terakhir yaitu ijtihad. Ijtihad adalah penggunaan akal pikiran oleh para fuqaha Islam untuk menetapkan suatu hukum yang belum ada ketetapannya dalam Al-Quran dan hadis dengan syarat-syarat tertentu. Ijtihad dapat dilakukan dalam ijma', qiyas, ihtisan, musaluh, mursalah, dan lain-lain.
inovasi dan modernisasi pendidikan. Dalam hal inovasi dan modernisasi pendidikan Islam, sistem pendidikan harus terlebih dahulu dimodernisasi, yakni membuatnya mampu menyokong produktivitas intelektual Islam dengan cara menaikkan standar-standar intelektualnya. Pada dasarnya, ada 3 orientasi pembaruan, yakni yang pertama, menerima pendidikan sekular modern sebagaimana telah berkembang secara umumnya di Barat dan mencoba untuk mengislamkannya, yakni mengisi dengan konsep kunci tertentu dari Islam. Kemudian yang kedua, menyederhanakan silabus-silabus tradisional, dan yang ketiga, menggabungkan cabang-cabang ilmu pengetahuan baru. Dalam kasus ini, durasi waktu belajar diperpanjang dan disesuaikan dengan ruang lingkup kurikulum sekolah-sekolah dan akademi-akademi modern. Kemudian yang keenam, pendidikan sebagai suatu sistem. Pengkajian pendidikan dilihat dari pendekatan sistem, maka pendidikan merupakan suatu sistem yang artinya sebagai suatu keseluruhan terpadu dari sejumlah komponen yang saling berinteraksi dan melaksanakan fungsi-fungsi tertentu dalam rangka membantu anak didik agar menjadi manusia terdidik sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Ditinjau dari asal-usul kejadiannya, pendidikan tergolong kepada sistem buatan manusia. Kemudian ditinjau dari wujudnya, pendidikan tergolong kepada sistem sosial, sedangkan ditinjau dari segi hubungan dengan lingkungannya, pendidikan merupakan sistem terbuka. Kemudian yang nomor 7, yakni konsep pendidikan Islam. Konsep pendidikan Islam bagi manusia. Dalam konteks ini, pendidikan Islam adalah untuk mengisi kekosongan dan kehampaan jiwa. Saat ini, pendidikan lebih banyak diarahkan untuk mengisi kekosongan dan kehampaan logika intelektualnya, yang artinya pendidikan sekarang ini lebih diarahkan untuk membuat manusia cerdas dari segi IQ dan EQ-nya saja. Pendidikan Islam sebenarnya tidak mengabaikan masalah mempersiapkan seseorang untuk mencari kehidupannya dengan cara mempelajari berbagai macam pekerjaan, namun tetap dalam ketaatan dan ketakwaan kepada Allah SWT. Dan yang terakhir, yakni dapat disimpulkan bahwa telaah filsafat pendidikan Islam adalah sebuah telaah kritis untuk mencari jawaban yang benar terhadap suatu konsep filosofis, interpretasi tentang pendidikan Islam dan implikasinya terhadap pendidikan seumur hidup menuju masyarakat madani. Menurut Imam Al-Ghazali berpendapat bahwa tujuan pendidikan agama Islam adalah membina insan paripurna yang bertakarrub kepada Allah, bahagia di dunia maupun di akhiratnya. Cukup sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf sebesar-besarnya. Wabillahi taufik wal hidayah, waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.